Sayangnya kita semua bisa berkumpul di aula posyandu ini dalam rangka sosialisasi unit penggalian itu pembukaan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panju hidupku. Kita bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Bapak Wadita Mekarsaya, Ketua Perangkat, Ketua DPD dan seluruh anggota, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Percaya, serta diri sekalian, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat bertemu kembali di aula ini, dan alhamdulillah saya walafiat. Kedua terima kasih kepada Bapak sekalian di selalu kesibukan di tempat masing-masing. Pada hari ini kita adalah bertemu di sini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan, yaitu yang pertama adalah sosialisasi pengendalian pengendali sertifikasi dan juga drone anti korupsi di desa Persaya ini. Ini adalah merupakan lanjut kemarin kami ini dengan Sekretariat Provinsi, Kominfo dan juga Kabupaten berkenaan dengan adanya tawaran timur untuk mengusulkan desa drone anti korupsi di tahun 2023. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah kita cukup bangga bahwa Kodim adalah nyata keduanya masuk di dalam usulan untuk desa korupsi. Terima saya dan desa BTD. Alhamdulillah nilainya adalah istimewa, sudah 100. Sempurna nilainya ya, 100. Itu kami masih kepada kakak desa, kepada KD, Pak Camat dan seluruh BPD dan juga masyarakat yang mana pelaksanaan kegiatan semua sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga masih kepada sektor dan juga Kominfo bahwa telah mendukung dan menyupport ini dengan penuh, sehingga Kodim nantinya akan ikut di dalam tunjuk untuk desa korupsi ini. Kemudian di tanggal 18 kita akan melaksanakan rapor di KPK, yaitu DPRD Provinsi, kemudian Provinsi dan juga Pak Sekda ya, rapor tanggal Provinsi Jakarta di KPK, tahapan untuk nantinya. Karena kemungkinan akan berkunjung ke desa dari KPK, melihat situasi lapangan bagaimana, dan nanti sebelum batas sebagai satu untuk provinsi di kata ini untuk tujuh desa anti korupsi ini. Kemudian ini adalah program dari Kementerian dengan KPK untuk saat ini, karena dipandang bahwa upaya dari kita bahwa
untuk bagaimana meningkatkan atau pengawasan untuk pengelolaan keuangan desa. Yang mana adalah lingkup desa adalah lingkup pemerintahan yang paling kecil di daerah, sehingga sangat potensial untuk program dari KPK ini. Kemudian tujuannya apa? Dibentuknya desa korupsi ini adalah memperluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai yang korupsi kepada masyarakat dan juga pemerintahan desa. Yang kedua adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang baik, integritas, dan juga nantinya akan ada panduan dari KPK untuk indikator-indikatornya. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman dan peningkatan serta masyarakat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di desa. Jika kita alhamdulillah nantinya desa ini nantinya akan dipilih oleh KPK untuk desa anti korupsi. Kemudian nanti ada tiga nantinya akan satu lagi akan ditentukan bersama yang akan ditentukan oleh KPK menjadi desa anti korupsi itu. Sebenarnya adalah desa ekotik, biasanya kotim, koper dan desa Basel. Kemudian dari 6 itu diseleksi menjadi 3 itu adalah 2 dari Paringgian atau dari kotim, 1 dari koper. Kotim bersyukur Pak, dari 2 terpilih menjadi usulkan ke KPK. Ini doanya semoga nanti kotim akan menjadi 1 untuk dikateng menjadi pemberantasan korupsi itu. Kemudian juga berikutnya nanti hari ini ada prestasi dari Inspektorat, nantinya kita sama-sama mencermati dari Inspektorat atau menyampaikan prestasi ini, dan nanti kita sampai pukul 10 Jumatan ya sudah selesai, dan nanti kita jam 2 kami akan pindah lanjut ke desa PDD. Dan juga jadi malam kita ya Pak Bupati bahwa komisi dari semua masyarakat di Kardai dan PDD titip salam kepada warga semuanya. Pak Bupati titip salam untuk masyarakat Mekardaya, dan beliau mengapresiasi kerja baik dan kelas ini sehingga akhirnya beliau bangga dengan kondisi yang kemarin itu, sehingga beliau juga mendoakan semoga desa ini menjadi desa mandiri, desa yang maju, sehat, dan juga desa yang sejahtera. Sekian dari kami, nanti silakan untuk Pak Direktur untuk menyampaikan paparannya. Nanti mungkin juga ada sesi untuk diskusi intinya ya. Mungkin nanti mau nanya apa korupsi itu bagaimana gitu ya. Karena korupsi adalah tidak hanya di pemerintah, tapi dimulai dari keluarga. Ya, mulai dari keluarga. Dari anak kita, gimana maksudnya untuk supaya mereka tidak paham tentang korupsi itu kayak apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Indra dari Kominfo. Jadi kami mulai duluan. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sosialisasi unit pengendalian mitigasi itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi peraturan bupati tentang benturan kepentingan. Yang ketiga nanti penyuluhan anti korupsi, yang mana ketiga rangkaian ini adalah merupakan indikator yang dicari, diverifikasi oleh KPK nanti menuju desa anti korupsi. Jadi 3 ini tugas kami di sini untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua di sini untuk masyarakat desa Mekardaya. Nah, yang urusannya ini yang pertama nanti disampaikan oleh Pak Eko ya, dari ini auditor kami di Inspektorat.
Yang kedua nanti saya langsung nanti akan menyampaikan autorisasinya. Yang ketiga nanti penyuluhan nanti proses nanti Mbak ini auditor kami. Mengingat ini hari Jumat, mungkin kita agak ngepres ya waktunya karena Jumat jam tadi. Mohon maaf juga kami datang terlambat karena perjalanan kemarin cukup apa ya, bagi saya yang jarang cukup agak sedikit karena begitu sampai di sini saya agak pusing sedikit ya. Tapi melihat bapak-bapak sekalian semangat tinggi, pusingnya hilang. Makanya saya ingin berdiri di sini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami silakan aja dulu Pak Eko dari hasil kami untuk menyampaikan sosialisasi ini untuk Pak kami bersilakan. Nah, ya mohon maaf ini kami ada amanah dari KPK ya. Kami perpanjangan tangan dari KPK dalam hal untuk pencegahan. Nah, pencegahan ini salah satunya ada 3 ini yang kami sampaikan. Nah untuk itu, untuk memungkinkan ini menuju desa anti korupsi, kami ada PIN ya. PIN ini nanti disematkan untuk kadesnya. Untuk kadesnya karena ada 1 saja yang dari KPK, jadi 1 aja untuk kepala desa. Ini menyampaikan nanti. Oh ya. Nah jadi ini mohon izin Pak Sudimin, Pak Camat Paranggian, ini ada PIN komitmen kita untuk menuju desa anti korupsi. Ini ada 2 nanti, 1 di desa Makadea, 1 di Bening Tunggadea. Untuk itu komitmen ini merupakan bagian daripada amanah KPK untuk kita menuju desa korupsi. Jadi ini hanya 1 aja. Ini kami sematkan untuk kepala desa. Mungkin bisa di ke depan untuk bisa penyematan itu. Kalau dia yang kalau salah gitu. Wah, ya. Ini kita dalam masa awal menuju desa korupsi kita terjadi anti korupsi dari video ini. Ya, jadi kita ini itu juga awal kita Kopi Pak, itu Pak. Kita dapat berkumpul di hari Jumat yang insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Mohon izin Pak Sudimin dari DPMD, Pak Siono dari Kecamatan Parenggian, Pak Seto beserta aparat dari Pemerintah Desa Mekarjaya, dan kami dari Inspektur beserta Pak Inspektur beserta jajarannya. Di sini ada Pak Irban 3, yaitu Irban saya, Pak Bambang, dan saya sendiri Eko, dan Bu Eni dari auditor Irban 3. Untuk bersiap waktu sebelumnya karena urutan sesuai di spanduk, memang ini UPG dulu Pak, terus baru benturan kepentingan, baru penyuluhan anti korupsi. Padahal sebetulnya memang UPG itu merupakan bagian dari anti korupsi, karena UPG itu merupakan unit pengendalian gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sendiri termasuk merupakan ya sebelumnya ini kami
Nah, kami kalau di KPK Pak, saya dan Bu ini alhamdulillah atas izin Pak Inspektur juga, kami kemarin mengikuti diklat penyuluh anti korupsi. Alhamdulillah di Kota Waring Timur, saya dan Bu Eni yang baru mempunyai. Mohon izin saya juga pakai rompi dari KPK ini Pak. Alhamdulillah kami di Inspektorat dan di Pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur, saya dan Bu Eni yang sudah mempunyai rompi ini dan ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi. Dan memang prosesnya juga sangat berat Pak, karena kami juga diuji langsung dengan Bu Eni waktu itu. Bu Eni ya, kita juga tugas-tugas sampai malam harus besok selesai, dan kita diuji sertifikasi. Itu yang biasa-biasa kami ikuti. Kita itu hanya satu laptop, tapi KPK nggak mau. KPK maunya ada 2 device, 2 kamera. Nah, kameranya pun saya dekatkan ke saya juga dia nggak mau, harus jauh Pak katanya. Jadi dia itu mau melihat di sekitar kita itu ada orang lain nggak selain kita. Apa kita buka buku, apa kita tanya-tanya, apa ada orang ngasih tahu. Nah itu ternyata seperti itu mereka strateginya. Jadi selain laptop kita diawasi juga dengan kamera yang lain yang jauh dari kita, jadi kelihatan semua. Ya, alhamdulillah dengan ya dukungan support dari Pak Inspektur semua, teman-teman di Inspektorat, kita akhirnya lulus Pak, lulus menjadi penyuluh anti korupsi. Dan itu kami punya sertifikatnya, dan itu berlaku, nanti ada perpanjangan lagi selanjutnya. Dan salah satu tugas kami yang paling utama memang menyuluh. Karena kita penyuluh, berarti kita harus menyuluh. Nah, menyuluh yaitu menyuluh anti korupsi. Nah ini ada pantun, beli nampan berisi nasi, makan berdua biar mesra. Cakep gitu Pak, yang cakep gitu ya. Yang lagi ya, beli nampan berisi nasi, cakep. Makan berdua biar mesra, cakep. Mari kita lawan korupsi, cakep. Agar rakyat hidup sejahtera. Selanjutnya, minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti. Mudah-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Semangat pagi. Oke, ini biodata saya sederhana. Saya Kopdi Kurniawan, saya auditor di Irban 3 di Instansi Kabupaten Kota Waring Timur. Nah ini sertifikat penyuluh anti korupsi saya dapat di 2020 kemarin. Nah ini alhamdulillah kemarin dengan bantuan dari Kominfo, Bapak Ibu, sebetulnya ini karena waktu kita juga terbatas, kami hanya menyingkat materi-materi, tapi semua materi ada di dalam website desa juga ada, Pak Seto. Jadi alhamdulillah kemarin bantuan Pak Indra dari Kominfo, Pak Timin sudah ditautkan ke link website desa. Jadi nanti kalau mau dipelajari, mau dibaca-baca lagi, ada video segala macam di situ. Dan yang paling penting di situ ada bab masalah pelaporan. Karena terus terang kami UPJ Kodim itu sering saya ditanya oleh KPK, kenapa belum ada yang melapor masalah gratifikasi. Nah, karena Kodim memang masih nol pelaporannya. Tapi saya nggak mau kalah juga waktu itu. Saya bilang, oh Kodim bersih Pak dari korupsi, tidak ada yang korupsi, makanya tidak ada yang melapor. Tapi dia nanya lagi gitu, fiturnya KPK gitu. Moso, mana buktinya? Apa kalian pernah sosialisasi? Kami tunjukkan sosialisasi, tapi kan memang kurang banyak gitu loh Pak. Nah, jadi harapan mereka tuh ada yang melapor. Nah, tapi memang melapor ini kan intinya kalau gratifikasi itu yang melapor adalah yang menerima Pak. Yang menerima itu ya aparat, penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, termasuk kades dan aparat itu termasuk penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah desa. Nah ini Pak, secara singkat dari Undang-Undang 3199 junto 20/2001 mengenai penanganan tindak pidana korupsi, itu korupsi dibagi 7 Pak. Sebetulnya saya 30 jenis, tapi dikelompokkan menjadi 7. 7 itu ada kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Dan dalam hal ini karena kita sosialisasi melalui UPJ, saya condong ke dalam gratifikasi Pak. Karena gratifikasi itu sebetulnya hal yang kecil, tapi itu ternyata akar korupsi. Bapak tahu nggak arti definisi gratifikasi? Belum ya? Sebetulnya gratifikasi itu memang itu yang terjadi sehari-hari kita. Itu sebetulnya hadiah Pak. Hadiah atau ucapan terima kasih. Atau kadang ada yang nyebut uang rokok, uang tinta. Nah, kalau Bang ngurus KTP misalnya di desa, maaf ini mungkin Surabaya tidak terjadi ya di Mekarjaya ya Pak Seto ya. Nah, kadang kita ini masyarakat timur memang kita kadang masih punya budaya pengen memberi
memberi dalam artian positif ya, balas budi, karena kita di ucapan terima kasih tadi bawangnya, karena kita diperlancar urusan KTP-nya, akhirnya kita memberi sesuatu. Nah, justru disitulah sebetulnya awal dari korupsi, karena kita kalau sudah sekali begitu, nanti akhirnya ngurus semuanya harus begitu. Dan yang aparat desa, mohon maaf Pak gitu ya, terbiasa dengan hal itu. Loh, kemarin kan dikasih, kok sekarang enggak. Nah, terus yang dulu mungkin 50, 100, kok sekarang cuma 25. Nah, ya, itu mengganggu akhirnya. Nah, dari itulah sebetulnya akar dari korupsi. Dan itu berulang-ulang terus, akhirnya sampai yang besar. Dan nanti ada efek suap. Kalau sudah suap itu ada ikatan perjanjian. Jadi kita yang memberi itu pengen apa, yang diberi pun pengen sesuatu. Jadi terjadi transaksional Pak, suap menyuap itu. Kalau gratifikasi awalnya tidak. Awalnya itu kita hanya dikasih untuk terima kasih. Nah, jadi saya harapkan ini mungkin masyarakat di Jaya mungkin juga dalam prakteknya tidak terjadi hal itu. Jadi memang wajar Pak kalau aparat kepala desa itu melayani masyarakat yang Pak Toya, itu memang sudah kewajiban kita, dan kita digaji sudah untuk itu. Tapi memang masyarakat kadang ada juga yang merasa perlu memberi sesuatu, balas budi. Memang betul, memang kita budaya timur masih suka intinya untuk silaturahmi dan seperti itu. Oke, nah ini Pak bedanya Pak. Ini bedanya, ini ada penyuapan, ada gratifikasi, ada pemerasan. Tadi kan yang termasuk yang 7 itu pemerasan juga masuk, penyuapan masuk, gratifikasi masuk. Kalau penyuapan Pak itu terjadi hubungan antara kedua belah pihak, antara yang memberi dan yang menerima. Jadi dua-duanya aktif. Kalau pemerasan itu yang aktif justru penguasa, maksudnya pegawai negeri, penyelenggara negara tadi yang aktif, dia memeras kepada masyarakat atau pengusaha. Kalau gratifikasi kebalikan, nah ini yang sulit. Orang ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, dia tidak minta apa-apa sebetulnya. Tapi masyarakat atau pengusaha, kalau di tingkat pusat atau kabupaten kota provinsi itu pengusaha, dia memberi sesuatu kepada penyelenggara negara. Nah inilah yang dimaksud dengan gratifikasi. Ini Pak, definisi gratifikasi tadi sesuai dengan pasal 12B, itu definisinya itu adalah pemberian dalam arti kata luas. Itu bisa dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, dan lain sebagainya, berupa hadiah-hadiah itu Pak. Nah ini Pak, ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya di Undang-Undang 31 2001 itu dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ini pidananya kalau terjadi gratifikasi, dan itu ketahuan tidak Pak. Nah ini unsurnya Pak, unsurnya ada penyelenggara negara atau pegawai negeri, dia telah menerima, berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban tugasnya, dan yang terakhir ini tidak dilaporkan Pak selama 30 hari kerja di KPK. Jadi sebetulnya unsur keempat inilah yang justru sangat membantu. Makanya kita perlu, kita ada UPG itu menangani masalah pelaporan gratifikasi. Jadi kalau sudah dilaporkan, itu akan ini Pak, hilang sanksi bahwasanya kita terjadi pemberian gratifikasi itu akan sedikit berkurang atau bahkan hilang kalau kita melaporkan. Nah nanti setelah dilaporkan itu nanti dievaluasi, dianalisa, nah apakah yang itu memang bisa kita terima atau itu harus dikembalikan ke negara, seperti itu Pak. Nah ini sikap kita. Sebetulnya gratifikasi itu ada dua Pak intinya Pak, dia diterima langsung atau tidak langsung. Tidak diterima langsung. Kalau yang diterima langsung Pak, mungkin penyelenggara negara, aparat pemerintah juga bisa langsung menolak Pak, gitu. Bisa langsung menolak kalau diterima langsung. Maaf Pak, terima kasih, ini sudah tugas kami. Pasti begitu jawaban dari penyelenggara negara yang baik ya Pak ya. Tapi kadang ada yang bisa tidak diterima tidak langsung, tahu-tahu dia ditaruh di dalam map Pak Wong. Kita nggak tahu, pas sudah pulang tuh, kok ada map, ada uangnya lagi di situ. Atau mungkin ada tiket nonton, tiket kemarin yang ramai kan di KPK, mohon maaf mungkin Bapak itu juga
sudah mendengar kan yang sirkuit Mandalika kan itu ada dari KPK justru terima tiket sirkuit Mandalika dan sekarang sudah diproses. Bu Lili Pintauli ya Pak ya, itu akhirnya kena sanksi gitu loh, karena dia nonton itu dibayari tiketnya, itu nggak boleh juga. Nah jadi yang ada yang diterima tidak langsung, nah ini yang sulit. Yang kalau langsung kita bisa tolak, jadi kita selesai, clear, tidak ada masalah karena kita bertugas untuk melayani masyarakat. Nah yang tidak diterima secara langsung ini sulit menolak dalam artian tidak tahu siapa yang memberi, tinggal di mapnya, tinggal di atas mejanya. Dan ada juga yang ragu-ragu. Nah ini yang sering kita bikin dilema itu sikap ragu-ragu kita. Kadang kita masih terbiasa ya Pak, saya sendiri juga sulit pasti tahu gitu loh. Kan aku sudah pegawai, sudah bekerja, sudah capek, lembur malam, bikin KTP misalnya. Wajar dong saya kalau terima segitu, nah gitu loh Pak. Nah itu kadang yang hal-hal yang ragu-ragu itu. Nah tapi itu sebetulnya solusinya boleh diterima dalam artian dipegang, tapi jangan dipakai dulu, dilaporkan. Nah setelah dilaporkan baru nanti apakah itu bisa kita terima atau tidak. Itu ada analisanya. Terlapornya tadi Pak, ada yang wajib laporkan, tidak wajib. Nah ini ada 17 sebetulnya Pak yang tidak wajib dilaporkan. Ini Bapak lihat nanti di website ini juga ada 17 yang tidak wajib bisa sambut, tapi ada nilainya Pak. Nilainya paling banyak 300.000. Nah, kalau di bawah 300.000 berarti boleh diterima, tidak wajib laporkan. Ini ada 17. Nah, ini ada sanksi hukum tadi tidak berlaku apabila lapor ke KPK atau ke PJ tadi. Ini sistem pelaporannya. Nah, ini kita ada namanya program pengendalian gratifikasi. Inilah awal mulanya terbentuknya UPG. UPG itu merupakan unit kerja yang pengejawatan dari program pengendalian gratifikasi. Nah, di sini ada, di sini kita punya unit UPG ini. Dan kita sudah terbentuk di tahun 2018. Nah ini Peraturan Bupati 35/2018 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan SK Bupati 441 tentang penetapan unit pengendalian gratifikasi. Dan Lomda di kami inspektur merupakan ketua unit pengendalian gratifikasi. Ini checklistnya. Ini bimbingan teknis. Nah ini Pak, kita mengetahui Pak benteng Cina itu kan sangat kuat Pak, tembok Cina itu Pak ya. Ternyata dia dalam 100 tahun pertama itu bisa dibobol 3 kali. Bobolnya bukan dengan senjata dengan bom meriam, enggak. Ternyata dia ngasih uang kepada penjaganya. Nah kan halnya sepele Pak ya, dibom nggak bisa, jadi kuat saking kuatnya. Tapi gara-gara ngasih gratifikasi kepada penjaga benteng, jebol akhirnya. Nah yang miris lagi ini Pak. Nah ini anak sekolah ini kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Itu dia sering minta uang sama orang tuanya untuk memberi hadiah kepada penjaga sekolah. Awalnya orang tuanya itu senang, wah baik sekali anak saya ini dermawan kan gitu kan Pak, bagus baik gitu loh ngasih hadiah. Tapi ternyata suatu saat dia terlambat masuk kelas Pak. Jadi orang tuanya itu buru-buru pasti toh, ayo cepat berangkat, oh santai aja mas, santai aja pas. Duh kenapa kamu santai? Coba apa jawabannya Bro bisa tebak? Dia ngomong, saya nggak mungkin nggak bisa masuk sekolah Bu, Pak. Pintu akan pasti dibuka untuk saya. Karena apa? Karena saya sering ngasih hadiah sama penjaganya. Hebatnya sampai segitu gitu loh. Jadi dari kecil itu sudah mulai ada Pak, gitu loh. Ditanamkan hal seperti itu. Kaget orang tuanya. Yang awalnya dia baik, dikira anaknya itu dermawan, tapi ternyata ada niat yang tidak baik. Saya pasti dibukakan pintunya nanti, karena penjaganya sering dikasih hadiah. Hadiah itu ya kita berupa gratifikasi gitu. Oke ya ini tinggal kita insya Allah bisa memberantas korupsi di Indonesia. Kita dari masing-masing Bapak Ibu semua masyarakat memegang peranan yang penting, dari aparat juga Pak Seto beserta aparatur desa juga memegang itu semua. Ya ini terima kasih dan bermanfaat, dan ini saya juga mau menampilkan yang ini Pak, yang websitenya Mekarjaya. Nah di website Mekarjaya ini ada di sini ada UPG. Kelihatan ya? Hah? Oh iya.
Nah, di sini ada UPG, jadi mungkin Pak Tito atau teman-teman di desa juga masyarakat ini bisa dibuka. Alhamdulillah ini berkat kemarin Pak Indra kita dengan Kominfo. Nah ini ada, ini bisa dilihat semua Pak. Nah, dan ini ada, saya terakhir akan menampilkan ini aja videonya. Di sini ada video Pak mengenai gratifikasi. Ya, oke. Karena sudah waktu ini ada semua di dalam websitenya Mekarjaya, nanti sambil dilihat juga teman-teman. Terima kasih, mungkin begitu Bapak Ibu semua. Atensinya, mohon maaf apabila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waktu kita jadwal setengah jam lagi. Setengah jam lagi ini kami berbagi waktu dengan dari mungkin saya pada poin-poinnya saja ya. Jadi dia setengah jam bisa upgrade karena tinggal hanya 15. Baik. Benturan kepentingan ini diatur dalam peraturan Bupati nomor 28 tahun 2021. Kita beruntung kita sudah menyiapkan ini dari awal. Kemarin pada saat penilaian untuk memperoleh 3 desa Pergub ini dicari, ada nggak sudah? Ternyata kita sudah punya, jadi sudah siap dan akhirnya menghasilkan 2 desa yang maju untuk sebagai nominasi. Nah, kita beruntung kita sudah menyiapkan ini dari awal dan ini juga setelah pertama kemarin sudah disosialisasikan di kabupaten. Selanjutnya adalah bagian daripada penilaian KPK, maka kita sosialisasikan di sini juga. Alhamdulillah kita sudah ini punya pergub ini. Judul peraturan bupatinya adalah penanganan benturan kepentingan. Benturan kepentingan. Apa benturan kepentingan? Kita lihat selanjutnya nanti. Ini judul perbuknya penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Timur. Kalau di bawah ini bisa ya. Ini yang saya membawakannya, yang sosialisasikannya ini adalah inspektur daerah. Ini singkatan dari inspektur daerah. Inspektur daerah Kabupaten Gunung Timur. Kebetulan yang dimanfaatkan adalah saya sendiri ini. Makanya saya ingin langsung kemarin karena ini adalah kita sebuah anugerah di Kalteng kita memasukkan dapat penilaian dua desa untuk bisa maju ke nominasi. Makanya saya juga semangat untuk bisa meraih nanti. Nah, apa benturan kepentingan? Saya jauh di bawah ya, tidak sini. Pengertian benturan kepentingan ini adalah merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat. Misalnya karena saya adalah tugas sebagai pejabat, ada benturan kepentingan. Contohnya Pak Kades, Bapak Camat, karena dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh ada lingkungan keluarga, ada tempat dekat. Nah, jadi ada pertimbangan yang itu mempengaruhi profesionalitasnya, sehingga untuk mengatasi itu, untuk mengatur itu, menjaga itu, dibuatlah peraturan bupati tentang penanganan benturan kepentingan. Jadi pengertiannya dalam hal ini adalah merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat.
Profesionalitas seorang pejabat bisa gugur karena ada kepentingan pribadinya. Contoh yang sudah kita lihat di skala nasional, kasus ini ya di Pak Edi Sambo. Nah itu karena ada kepentingan pribadi sehingga profesionalitasnya itu terganggu. Itu contoh. Ini struktur ini saya lampaui aja, ini struktur perbuknya. Karena strukturnya ini ada mulai dari ketentuan, terus ini ada ambil tingkat-tingkat saja yang nanti bisa dipahami oleh kita semua di sini secara tegas. Nah, tujuan pergub ini adalah tujuan dibentuknya peraturan tentang peraturan ini adalah untuk pertama kita harus kenal dulu kepentingan itu apa, karena kita sudah kenal kita bisa mencegah. Nah kalau sudah bisa mencegah ini sudah tentu kita harus mengatasinya. Kami diingatkan waktunya saya. Nah ini tujuannya jelas. Tujuan untuk menjadi pedoman pengambilan ini memberikan keseragaman tentang pemahaman tindakan kita untuk perangkat daerah yang bekerja sebagai pelaksana penanganan bencana itu. Jadi pelaksana penanganan bencana ini adalah perangkat daerah yang bekerja pejabat atau pegawai. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya nanti untuk penanganan bencana kepentingan ini tentu ini untuk menciptakan budaya kerja. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi berbeda kepentingan secara transparan dan dapat mengurangi kinerja pejabat itu sendiri. Pejabat yang bersangkutan. Yang kedua ini mengadakan integritas. Dalam pengajian ini tidak adanya konsep konsistensi tindakan nilai materi ukuran dalam ketiga integritas dianggap sebagai kejujuran yang kebenarannya atau ketepatan tindakan diri seorang. Jadi kita para pejabat ini, pejabat daerah, unit pejabat pegawai ini harus menegakkan integritas dia karena dia adalah pejabat. Karena pejabat ini adalah pengambilan keputusan. Ini pengertian integritas dalam kamus besar ya. Kamus besar kalau tadi yang di atas itu dalam pengertian pergub ini, kalau yang di bawah ini pengertian dalam pengertian integritas sesuai kamus besar bahasa Indonesia, bahwa integritas itu adalah suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan menyelesaikan kewibawaan serta kejujuran. Nah terus ini agar manfaat selanjutnya inilah mencegah terjadi pengabaian. Reguler ya, reguler Pak. Reguler melihat itu joknya harus dipasang lagi Pak. Nah jadi ada informasi itu ditaksikan Pak. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak lagi Pak. Karena kami bergaul. Nah jadi ini salah satu ini penyalahgunaan azab nih. Kami coba kemarin tuh tidak sampai situ kami. Nah, berarti Bapak tahu tuh. Keputusan bukan wilayah Bapak. Dulu. Nah, berarti Bapak nggak keluar kemarin. Oh, itu. Nah, udah tahu itu jangan dicontoh itu juga Pak. Itu kreatif Pak ya, kreatif dia. Artinya ada penghasilan di situ. Cuma salah. Nah, jadi sekarang itu enggak lagi kan Pak. Kami kemarin melihat di sana kebetulan enggak profesional. Ya, memang tujuannya kemarin bagus ya untuk pelayanan masyarakat yang. Eko yang telah menyampaikan tentang benturan kepentingan dan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi. Di sini saya akan menjelaskan secara sepintas apa itu desa anti korupsi. Yang notabene kita sudah ketahui bersama bahwa Desa Mekarjaya adalah salah satu desa yang dicalonkan untuk menjadi desa anti korupsi yang nanti akan mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diadu di tingkat nasional. Kita berdoa mudah-mudahan Desa Mekarjaya
terpilih. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Oke, luar biasa semangatnya hari ini. Oke, saya akan langsung ke the point aja. Kita akan lanjut desa anti korupsi. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya agak ceket nih. Nah, ini kita gembar-gembarkan desa anti korupsi, tapi sebenarnya apa sih pengertian itu korupsi itu apa? Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Dan nilai-nilai anti korupsi itu apa saja? Ini saya akan paparkan secara sekilas pandang saja karena waktunya yang sangat mepet. Kalau menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 itu ada korupsi itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, secara sengaja melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Pengertian korupsi Bapak Ibu ya, sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 mengatakan bahwa perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, sehingga akan merugikan keuangan negara. Itu pengertian korupsi. Terus ada 7 tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto 2001 tahun 2000 ya. 20 tahun 2001. Itu ya sudah dipaparkan tadi oleh Mas Eko, ada 7 ya tadi. Salah satunya adalah kerugian keuangan negara, suap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan. Ada 7 ya Bapak Ibu ya. Kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang. Ada 7. Untuk benturan kepentingan sudah disampaikan oleh Bapak Inspektur secara jelas tadi dalam paparan, dan untuk gratifikasi sudah dijelaskan tadi oleh Mas Eko. Untuk pemerasan sama suap hampir mirip ya, pemerasan, suap sama gratifikasi apa bedanya tadi juga sudah dijelaskan. Itu adalah 7 dari tindak pidana korupsi. Sekarang kenapa korupsi itu bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi ada 3 hal. Karena keinginan, keserakahan, sama kepentingan. Sebenarnya bisa ada ya, tapi ini baru di settingkan dulu. Bisa. Pembangunan akan terhambat. Birokrasi yang seharusnya cepat jadi lambat. Ya, itu halaman kedua. Nah, ya. Kita lihat dulu videonya sebentar. Videonya 2 menit aja Pak. Kita saksikan videonya sebentar ya, tentang desa anti korupsi.
sehari-hari yang jauh ya, namanya orang benar aja bisa. Clear. Clear. Korupsi adalah penyakit Nah, kita saksikan Bapak Ibu semua. jika tidak segera dihentikan. Mulai dari kota besar hingga pelosok desa, godaan korupsi akan selalu hadir di lingkungan sekitar kita. Guna mencegah penyebaran virus korupsi, KPK menginisiasi program desa anti korupsi untuk mengedukasi dan memberdayakan pemerintah dan masyarakat desa demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari desa yang berintegritas akan terwujud negara yang bebas dari korupsi. Untuk menjadi desa anti korupsi, terdapat 5 indikator yang harus diwujudkan, yaitu: pertama, penguatan tata laksana. Kedua, penguatan pengawasan. Ketiga, penguatan kualitas pelayanan publik. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat. Kelima, kearifan lokal. Kini saatnya seluruh desa berpartisipasi aktif mencegah dan memberantas korupsi melalui program desa anti korupsi. Dengan terwujudnya masyarakat anti korupsi akan berarti bagi kemajuan bangsa. Kita bisa karena bersama, dan karena bersama kita bisa wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Oke, itu videonya ya Bapak Ibu ya. Sebentar nanti saya kopikan, nanti kalau mau dipelajari, mau dilihat lagi, bisa ya Bapak Ibu ya, karena ini waktunya yang sangat pendek sekali. Jadi 3 hal yang kami sampaikan ini adalah bentuk dari dukungan kami untuk upaya kita meraih nanti pemenangnya. Kami berharap nanti adalah tugas kita bersama. Mungkin itu paparan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Kami silakan. Wartawan desa dan nantinya harapan kami nanti bisa yang aktif mengupload data di desa, dan nantinya juga akan dibina oleh sampai personelnya. Berikutnya nanti kami akan terus monitor pelaksanaan nantinya sampai nanti pada di bulan akhir oleh KPK. Semoga nanti desa Kerjaya adalah yang terbaik mewakili Kateng untuk tingkat nasional ya. Tapi juga nanti gini, risikonya akan sering dari tamu dari luar ya. Dari tamu dari luar, kemudian seseorang sering kunjung ke sini, nah itu kesiapan kita di desa. Ya, kesiapan kita desa untuk nanti selalu diundang untuk menerima tamu dari daerah lain tentang korupsi itu. Tapi adalah semua dukungan dari Kominfo, Pak Indra. Beliau ini adalah luar biasa, mulai dari persiapan hingga hari ini juga beliau terus mendampingi kita dan membantu menyupport segala sesuatunya untuk kepentingan desa korupsi ini. Mungkin pertama tadi sampaikan cukup. Jadi kami mohon maaf, kami wakil dari rombongan dari PSPD dan juga Sekretariat serta Kominfo, mohon maaf jika mungkin sudah berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau kami mohon izin, setelah ini kami setelah Jumatan mungkin makan siang, makan siang. Terima kasih Pak Kades jawabannya
mulai dari snack hingga sampai makan siang dan juga kopi. Alhamdulillah rezeki hari ini semuanya gratis. Gratis ya, dikasih, dan semoga yang tidak menjadi ibadah lancar semuanya. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah di desa ini. Sekian, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketum. Perlu diketahui Pak ya, bahwa wadah yang dimakan dengan sama semua Pak. Jadi kan nggak ada gratifikasi Bu. Kan sama ini Bu, nggak ada perbedaan ya Pak. Sebenarnya masih banyak Bu ini yang perlu ditanyakan tadi tentang penyebab korupsi karena waktunya mendadak ya. Kami juga belum mengenal tekanan peluang data jurnalisme artinya apa kita nggak tahu. Mungkin kita buka di website nanti. Saya selaku pembawa acara mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk pencegahan itu tiga inilah yang sarana untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Jadi artinya ada pelaporan gratifikasi, ada ketentuan peraturan bupati tentang benturan kepentingan, terus ada penyuluhan anti korupsi. Jadi untuk jangka panjang tiga ini terus berkesinambungan kita, terutama untuk penyuluhannya. Penyuluhan kami tidak hanya satu tempat, kami pindah ke tempat-tempat lain. Dari kami membagi waktu kami yang ada, karena tugas kami memang di inspektorat ini adalah secara umum. Kalau dulu dikenal pengawas upaya pemeriksa, sekarang kami bukan hanya pengawas pemeriksa, tapi adalah kami penjamin kualitas suatu instansi yang di bawah lingkungan pemerintah daerah. Jadi yang kami menjamin mutunya, kami yang membimbing, memonitor terhadap mereka. Jadi dulu kami dikenal sebagai aparat pengawas saja, pemeriksa saja. Tapi sekarang malah lebih diperluas dari itu. Kami juga mencegah dan pencegahan itu. Dalam pencegahan ini bisa kami berupa tugas kami itu bisa dalam monitoring, bisa evaluasi, penyuluhan, itu dalam rangka pencegahan Pak. Itu jangka pendek maupun jangka panjang. Itu Pak, mungkin jelasnya seperti itu. Ya. Terus kira-kira bentuk yang seperti apa sih Pak yang diinginkan sebuah desa betul-betul yang bersih dari korupsi itu seperti apa? Makanya tadi sudah dijelaskan kami ada indikator-indikator di desa yang ada berapa tadi, banyak tuh pas saya tadi itu. Jadi indikator itulah yang dinilai oleh KPK. Yang mana nanti desa itu bisa menuju desa yang terpilih sebagai desa anti korupsi. Jadi banyak indikator itu KPK yang membuat Pak, yang menilai mereka. Kami inspektorat provinsi maupun kabupaten ini sebagai pendorong aja Pak, pendorong untuk menuju ke sana. Kami juga terutama inspektorat provinsi ya yang menilai perpanjangan tangan dari KPK untuk melihat indikator-indikator apa yang sudah dimiliki di sini, sehingga dari indikator itu menghasilkan poin 100 tadi Pak yang sudah disampaikan. Jadi terpilihlah 3 di provinsi ini sebagai desa yang nanti diusulkan menjadi satu percontohan desa anti korupsi. Jadi 1 di Pangkalan Bun, 2 di Kota Ring Timur, Pak. 1 di Kota Ring Barat, 2 di Kabupaten Kota Timur. Jadi 3 ini nanti bersaing sehingga dapat 1, Pak. Indikator-indikatornya itu yang sudah disebutkan oleh saudara kami. Jadi tidak bisa saya sebutkan di sini bahwa dengan indikator-indikator yang disusun oleh KPK itulah Itu sebagai panduan untuk penilaian nanti. Iya, itu sebagai penilaian. Nanti begitu itu sudah memang masih ada beberapa langkah lagi. Kami nanti tanggal 18 Oktober nanti kami diundang KPK membawa indikator-indikator itu lagi Pak untuk dinilai oleh KPK nanti, yang mana nanti mereka itu akan memberikan pelatihan kepada desa yang terpilih Pak. Nanti KPK yang melatih di sini, mereka yang membimbing, mereka yang membiayai Pak. Cuma lokasinya nanti di tempat desa yang terpilih. Saya tanya kemarin cuma 1 aja ya nanti yang akan terpilih. Mudah-mudahan nanti ya kami juga ini sosialisasi ini dalam rangka bentuk dukungan kami terhadap desa yang kami harap nanti bisa terpilih Pak. 1 di antara 3 itu.
Terakhir ini Pak, kan sering terjadi di pelayanan di desa itu Pak, misalkan ada masyarakat mencari kepala desa, tapi sebenarnya kepala desa itu ada, terus dibilang tidak ada. Apakah ini juga salah satu indikator bahwa desa itu lolos sebagai desa yang anti korupsi? Nah, itu saya belum melihat indikator itu, tapi secara umum Pak ya, secara umum kalau masyarakat ingin mencari desa, mencari kadesnya, tentu dia menanyakan kepada, kalau dia mencari di jam kerja, mencari di kantor desa, tentu sudah ada petugas yang sana bisa menjelaskan di mana posisi beliau. Sebenarnya karena ini adalah pelayanan publik, ya dilihat juga masyarakat ingin mencari itu apa kepentingannya, apa cukup dengan perangkat yang ada, atau mau langsung kepada desa, gitu Pak. Gitu. Jadi tingkat kejujurannya yang penting juga ya? Iya Pak, karena kita berani jujur itu hebat Pak, karena dengan kejujuran itulah awal daripada kita tidak terjadi korupsi Pak. Ya. Karena korupsi itu adalah ketidakjujuran Pak, dari bentuk kecil sampai yang besar Pak. Terima kasih ya, kami selaku pemerintahan desa Mekarjaya yang sekarang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Kotim akan semaksimal mungkin untuk menjadi salah satu nominasi yang akan maju ke tingkat nasional. Jadi kami akan mempersiapkan apapun yang sudah menjadi arahan, akan tetap kita usahakan sebaik mungkin. Mungkin itu Pak, terima kasih. Kira-kira yang dalam waktu singkat yang dilakukan apa Pak? Mungkin dalam waktu singkat ini kita akan membenahi beberapa profil desa yang mungkin kurang akurat ya, karena sejarah desa Mekarjaya ini kan banyak lika-likunya. Jadi kami akan mencari kemanapun yang istilahnya bisa menjadi yang real ataupun yang ya, sesuai dengan transmigrasi yang sebelumnya. Berani jujur hebat Pak. Jadi kita tunjuk, jadi kejujuran itu awal dari kita untuk kesuksesan pemilu kita untuk anti korupsi. Izin Pak, kanan kiri. Hati kanan sini Pak. Kanan Pak. Iya. Iya Pak, ya Pak.